Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan, termasuk seleksi CPNS dan seleksi P3K. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan ini merupakan satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer karena ini adalah satu komitmen dari DPR RI yang selalu mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan dorongan pemerintah untuk pemerintah dalam hal pengangkatan honorer, di sini ada satu informasi lagi, yaitu apabila pemerintah tidak menepati janji mengangkat honorer menjadi ASN tanpa tes, maka DPR RI pertanyakan komitmen pemerintah. Tidak tepati janji angka status tenaga honorer tanpa tes, DPR RI pertanyakan komitmen pemerintah. Itu informasi terkini Bapak Ibu mengenai nasib para honorer, di mana satu hal yang benar bahwa DPR RI tidak tinggal diam dengan nasib honorer. Buktinya, sebagaimana berapa kali kita saksikan rapat kerja DPR RI dan Komisi 2 bersama dengan Menpan RB juga selalu ngotot agar honorer ini diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, seputar informasi ini, mari kita simak informasi sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah lagi-lagi tidak konsisten dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Bila merujuk dari pernyataan Juni Mart Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, sebelumnya pemerintah sudah berjanji akan mengangkat tenaga honorer tanpa melalui jalur tes, yaitu pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes. Namun baru-baru ini dapat kita lihat bahwa pemerintah kembali melakukan rekrutmen pengangkatan tenaga honorer melalui jalur tes. Itulah di tahun 2023 tahun ini. Seleksi CPNS dan P3K jalur honorer juga melalui mekanisme seleksi tes. Walau pada dasarnya dalam hal penentuan kelulusan untuk honorer yang akan direkrut menjadi P3K berbeda dengan sistem umum. Bahkan hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di mana dalam salah satu kesempatan ia sempat menyebut bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 akan dialokasikan sebanyak 80% dari formasi yang disediakan, khusus bagi pegawai honorer alias aparatur sipil negara. Lebih lanjut, Menteri Anas juga sempat menyebut bahwa salah satu yang menjadi arah kebijakan rekrutmen CASN tahun ini, salah satunya untuk memprioritaskan sektor pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu strategi menyelesaikan penataan non-ASN di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Joni Margirsang mengaku sempat kecewa dan bingung dengan komitmen yang dijalani oleh DPR dan pemerintah sebelumnya. Di mana pada awalnya pemerintah berjanji akan melakukan pengangkatan non-ASN menjadi P3K.
tanpa perlu mengikuti seleksi tes. Jadi kita kan sepakat dulu itu, tak ada tes. Ketika dia yang terakhir ini muncul dari saudara menteri, akan diaudit dengan BPK mengenai keabsahannya, nggak perlu dites Pak. Ujarnya dikutip dari situs resmi dpr.go.id pada hari Kamis 22 November 2023. Maka dengan adanya seleksi CSN, baik P3K maupun CPNS, untuk melakukan pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara. Ia mengaku bingung untuk menjawab keluhan-keluhan tenaga honorer, terkhusus yang tinggal di daerah pemilihan dapil tempatnya terpilih. Nah sekarang, sampai saat ini, banyak tes-tes P3K. Saya jadi bingung menjawab di sana, di dapil ungkasnya. Nah Bapak Ibu, terkait dengan hal ini adalah satu informasi yang membuat para honorer semakin yakin bahwa pada tahun 2024 tahun depan, semua Bapak Ibu honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui tahapan tes lagi. Berbagai komisi dari DPR RI ngotot selalu menyarankan, selalu menyampaikan kepada pemerintah agar pengangkatan honorer terutama kategori 2 dan honorer non-ASN yang sudah lama mengabdi tidak perlu dites kembali. Karena mereka sudah kompeten dan sudah terlatih dan sudah terbekali dengan berbagai keahlian selama mereka menjadi honorer beberapa tahun di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan para honorer dikabarkan ada yang sudah bekerja puluhan tahun. Jadi menurut Komisi 2 DPR RI, suatu hal yang wajar kalau pemerintah memberi bonus istimewa kepada para honorer yang terutama adalah para honorer kategori 2 dan honorer non-ASN yang sudah lama mengabdi ini, supaya bisa diangkat secara langsung tanpa seleksi tes lagi menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS bagi yang memenuhi syarat dan kriteria. Nah Bapak Ibu, terkait dengan hal ini itulah informasinya. Semoga saja apa yang sedang disoroti oleh DPR RI mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal seleksi calon aparatur sipil negara ini bisa menjadi satu hal yang dapat dibuktikan ke depan seperti kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI bahwa nanti di tahun 2024 semua honorer diangkat tanpa melalui seleksi tes, baik P3K paruh waktu, demikian dengan P3K penuh waktu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan segan informasi ini, sharekan kepada teman-teman, sahabat, dan rekan, supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi seperti Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi melalui channel ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.